Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada hari ini dan saat ini kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa kepada Allah, kita akan menjadi orang yang mulia di sisinya. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat dan salam dihaturkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu kita akan menjadi orang yang mulia, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan pula Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Melihat ayat ini, bahwa kita sebagai manusia harus berusaha di dunia ini untuk menjadi orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arti melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi akan larangan-larangannya. Yang kedua, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu kita akan bisa menjadi orang yang
mulia di dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, jika kamu hendak menjadi orang yang mulia di dunia, kita harus punya ilmu. Bila kita ingin menjadi orang yang berkedudukan mulia di akhirat, maka kita harus mempunyai ilmu. Para bapak hadirin yang berbahagia, kedudukan ilmu adalah melebihi daripada kedudukan-kedudukan yang lain. Dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana itu barang yang benar dan mana itu barang yang tidak benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas kemuliaan ilmu yang ada di dunia, dan itu tidak menjadi tujuan pokok kita. Seperti kita di dalam pertemuan-pertemuan, baik itu di khalayak ramai atau di lain-lainnya, itu saja sudah membedakan pada orang yang punya ilmu dan orang yang tidak ilmu. Misalnya kita sebagai orang yang berilmu, manusia akan memuliakan kita. Seandainya kita didudukkan, walaupun itu tidak tujuan yang awal, akan tetapi manusia ingin memuliakan kepada kita, manusia ingin menghormati kepada kita. Contohnya dalam acara-acara orang-orang yang mempunyai ilmu, baru tempat saja itu kita akan ditempatkan pada posisi yang utama. Semisal kita diletakkan dalam tempat yang ada di depan sendiri, tempat yang lebih utama, lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Itu di dunia, apalagi di akhiratnya kita nanti akan dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kedudukan kemuliaan dunia, maka harus mempunyai ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedudukan akhirat, maka orang itu harus berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, dunianya jadi orang yang mulia, akhiratnya jadi orang yang mulia, maka kita harus mempunyai ilmu. Hadirin hadirat yang berbahagia, setelah kita mempunyai ilmu, maka ilmu itu harus kita amalkan, harus kita sebarkan kepada orang-orang yang lain. Karena yang pertama adalah kita harus memandaikan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memandaikan kepada orang-orang yang lain.
Hadirin hadirat yang kami muliakan. Oleh karena itu, dengan ilmu itu, maka kita akan menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita berusaha dalam dunia ini untuk merubah nasib kita dengan keilmuan-keilmuan yang ada. Karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa menjadi orang yang mulia. Dengan keilmuan itulah maka insya Allah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu itu kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akan memperoleh kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, orang Jawa mengatakan, barang siapa yang menanam padi, maka rumput juga akan tumbuh. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh di situ. Dengan arti apa? Kalau kita mau berusaha untuk akhirat, maka dunia kita akan mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya mencari dunia, maka akhirat tidak akan bisa ikut kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada diri kita khususnya dan manfaat kepada orang lain. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.